Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah batasan waktu dan tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Batasan waktu dan tempat. Kemudian miqat ini ada dua macam. Ada miqat namanya adalah miqat zamani. Ada miqat namanya adalah miqat makani. Miqat zamani adalah batasan waktu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Batasan waktunya. Kalau haji dimulai semenjak tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara kalau umroh sepanjang tahun, kapan saja boleh umroh. Adapun miqat makani, batasan tempat memulai ihram haji dan umroh. Ini penting, terutama bagi para calon jamaah haji dan jamaah umroh. Ini amat sangat penting karena banyak yang gampang-gampangkan masalah ini. Ya, banyak yang gampang-gampangkan. Sekarang ini banyak fatwa yang gampang-gampangkan. Tujuannya adalah mempermudah. Tapi masalahnya kalau bertentangan dengan hadis, maka fatwa itu tertolak. Karena ini adalah fatwa yang langsung melawan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatwa yang melawan fatwanya Nabi. Miqat makani dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarnal Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja wal umrah faman kana dunahunna famahilluhu min ahlih wa kadzaka hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang miqat makani, tempat memulainya ihram. Dijelaskan oleh beliau, untuk penduduk Madinah miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Maksudnya di sini orang Indonesia, kalau dari Indonesia ya sampai di Jeddah tidak langsung ke Mekah. Sampai di Jeddah ke Madinah dulu. Maka dia miqatnya mengikuti penduduk Madinah, Dzul Hulaifah, yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Kemudian untuk penduduk Syam Al-Juhfah. Penduduk Syam miqatnya adalah di Al-Juhfah. Kemudian untuk penduduk Najd. Najd itu seperti Riyadh dan sekitarnya, itu termasuk Najd. Kalau tidak melewati Madinah, maka di sana itu miqatnya adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil yang sekarang dikenal dengan Taif, di Taif. Kemudian untuk penduduk Yaman miqatnya adalah di Yalamlam. Yalamlam. Kemudian ada lagi yang kelima, tidak disebutkan di hadis tadi itu, ada di hadis yang lain riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i
dan disahihkan oleh Al-Albani, yaitu melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata 'irq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan mikotnya penduduk Irak di Dzatu 'Irq. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mikot tersebut adalah mikot penduduk daerah tersebut. Dan siapa saja yang melewati batasan daerah tersebut yang bukan merupakan penduduk daerah tersebut, yaitu apabila berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini perlu penjelasan. Tadi kan disebutkan penduduk Madinah, penduduk Syam, penduduk Najd, penduduk Yaman, dan penduduk Irak. Ditentukan mikot-mikotnya, ya. Adapun yang selain penduduk-penduduk itu, yang rumahnya berada di luar mikot, maka mereka ketika berangkat haji dan umrah, kalau langsung kemudian menuju Mekah, maka mikotnya mengikuti batasan yang dia lewati. Jadi batasannya, misalnya kita naik pesawat atau naik kapal laut, maka mengikuti batasnya mikot itu. Artinya orang Indonesia kalau dari Indonesia naik pesawat ke Jeddah, dari Jeddah kemudian ke Mekah, bukan ke Madinah, maka mikotnya berada di atas pesawat. Mikotnya berada di atas pesawat, karena itu batasannya ada ketika berada di atas pesawat, ya. Adapun kalau orang yang tempat tinggalnya di dalam mikot, misalnya orang Mekah, ya orang Mekah dari rumahnya. Sebagian ulama menganjurkan kalau bisa dari Masjidil Haram. Orang Jeddah mikotnya ya dari rumahnya, karena dia masih berada di dalam mikot. Jadi sekali lagi perlu ini benar-benar difahami oleh para calon jamaah haji. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, calon-calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah mikot ini penting dan penting. Karena ini termasuk kewajiban haji. Kalau salah dalam mikotnya nanti kena dam. Kalau sengaja dosa kena dam. Kalau tidak sengaja ya tidak dosa, tapi tetap kena dam. Kalau tidak bisa kembali ke mikot. Jadi orang Indonesia yang nanti berangkatnya pesawat ke Jeddah, dari Jeddah langsung menuju Mekah, maka mikotnya berada di atas pesawat. Tanyakan kepada petugas pesawat kapan melewati mikot. Karena itu sebelumnya sudah siap-siap, sehingga karena pesawat itu jalannya cepat, maka sebelum mikot sudah siap-siap. Begitu menjelang mikot, niat di sana, pakai pakaian ihram. Ketika di mikot pakaian ihram, berarti di situ sudah pakaian ihram dan niat. Kalau tamattu berarti niatnya adalah umroh dulu. Labbaika umroh, Allahumma di umroh la riya fiha wala sum'ah. Nanti kita bahas tata cara umrohnya. Sekarang kita masih bahas mikot dulu. Jadi sekali lagi, bagi para jamaah haji yang dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, bukan ke Madinah. Karena kalau kloter awal-awal gini biasanya ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu mikotnya adalah mikot Ahlul Madinah, Dzul Hulaifah, Bir Ali. Adapun kalau Jeddah, dari Jeddah langsung menuju Mekah, maka mikotnya di atas pesawat. Sehingga ketika berada di airport Jeddah sudah dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram. Karena ada fatwa-fatwa yang mengatakan, oh tidak apa-apa, mikotnya dari Jeddah. Jadi penduduk yang naik pesawat, yang naik kapal laut, mikotnya di Jeddah tidak apa-apa. Ini fatwa disebarkan
Dan fatwa ini adalah fatwa yang langsung melawan haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa yang melawan fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah fatwa yang harus ditinggalkan. Kita pakai fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat memberikan kemudahan itu bagus. Tapi kalau melawan hadis ya tidak boleh. Kemudahan selama tidak bertentangan dengan hadis, ijtihad, yang terbuka peluang untuk ijtihad. Ini ada nas. Ya, ada nas, maka yang diutamakan adalah nasnya. Jadi jangan terkecoh oleh fatwa-fatwa yang mengatakan mikotnya boleh dari Jeddah. Ya. Gampang-gampangkan. Sekali lagi itu fatwa manusia biasa yang melawan fatwanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi. Bagi jamaah haji atau umrah yang naik pesawat menuju Jeddah, dari Jeddah langsung menuju Mekah, maka mikotnya di atas pesawat. Tanyakan kepada petugas pesawat, ya, jam berapa kita melewati mikot, kapan melewati mikot. Sudah siap-siap menjelang melewati mikot, di sanalah niatnya. Kalau hajinya haji tamattu', maka niatnya adalah niat umrah. Kalau hajinya qiran, ya niatnya 2. Kalau hajinya ifrad, niatnya 1. Niat haji saja. Jadi itu masalah mikot sangat penting, perlu diperhatikan karena zaman sekarang ini ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, banyak muncul fatwa-fatwa baru yang mungkin niat si pembuat fatwa itu adalah baik, niatnya memberikan kemudahan. Tapi kalau melawan dalil, ya fatwanya harus ditolak. Contoh sekarang ini banyak bermunculan tentang puasa Syawal 6 hari. Ada sekarang ini yang mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu tidak apa-apa walaupun belum bayar utang Ramadan. Ini bermunculan fatwa ini dan membingungkan orang, membingungkan umat. Loh ini gimana? Dulu katanya tidak boleh, harus bayar utang dulu. Bayar utang dulu, Ramadannya baru puasa. Membingungkan. Sebenarnya tidak membingungkan kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang ada, hadits-hadits dan riwayat daripada salafus saleh serta penjelasannya kibar ulama. Semuanya kibar ulama mengatakan, kibar ulama ada khilaf masalah ini. Kibar ulama ada khilafiyah. Ya, termasuk madzhab, ashabul madzhab, madhab. Ya, kalau kita mau bicara kibar ulama mulai dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian juga Syekh Albani, kemudian juga Syekh Al-Bassam, kemudian juga Syekh Ibnu Mani' dan yang lainnya, semua kibar ulama berfatwa bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu berhubungan dengan Ramadan. Ramadannya selesai dulu baru nyawal. Lah kalau Ramadannya belum selesai nyawal bagaimana? Hadisnya jelas, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr au kama qala. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, seakan-akan puasa setahun. Jadi Ramadan selesai dulu. Kalau punya utang berarti Ramadannya belum selesai. Dan Syawal ini berhubungan dengan Ramadan. Adapun puasa sunnah selain Syawal, memang pendapat yang rajih mengatakan boleh puasa sunnah sebelum bayar utang Ramadan. Tapi yang afdal adalah bayar utang Ramadan dulu. Lalu biasanya membawakan dalil Aisyah, itu ada riwayat Aisyah bayar utang Ramadannya bulan Sya'ban. Berarti Aisyah kan tidak puasa Syawal kalau gitu, dan tidak puasa sunnah yang lainnya. Ini hadis ini telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala, bahwa kasus Aisyah yang membayar utang Ramadannya pada bulan Sya'ban
Itu ada ihtimalat, ada kemungkinan. Kemungkinannya hal itu terjadi sekali atau 2 kali saja. Aisyah tidak sempat puasa sunnah, sampai mengqadha Ramadannya pun adalah bulan Sya'ban. Jadi itu mungkin berlangsung sekali atau 2 kali saja ketika Aisyah masih kecil. Karena Aisyah nikah dengan Nabi usia berapa? 6 tahun. Baru kumpul usia 9 tahun. Atau kemungkinannya pula Aisyah waktu itu super sibuk untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak sempat puasa sunnah. Tidak sempat puasa sunnah, sehingga mengqadha Ramadannya pun pada bulan Sya'ban. Seperti itu. Jadi banyak fatwa-fatwa, tapi tentu kita lebih memilih yang mendekati dalil. Ya fatwa. Ya inilah namanya agama. Tidak ada satu masalah pun melainkan ada perbedaan pendapat. Yang kasihan itu umat nanti bingung. Loh ini dulu gini, kenapa sekarang gitu? Ya. Selanjutnya kita masih berada di haji. Rukun haji ada 4. Yang pertama adalah niat ihram. Niatnya ketika ihram, labbaika umrah, labbaika hajjan, itu niat. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan tanggal 10 atau boleh setelah itu. Demikian pula sa'i haji. Itu 4 rukun haji. Apabila rukun ini ditinggalkan atau lupa, hajinya tidak sah. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai nanti orang pulang haji sampai di Indonesia mengatakan, "Loh saya lupa, belum tawaf ifadah." Nah, kamu harus kembali ke Mekah lagi tawaf ifadah. Kalau tidak berarti hajinya tidak sah karena meninggalkan rukun. Kemudian wajib haji ada 7. Jadi haji ini ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun ditinggalkan ataupun lupa tidak sah, harus dikerjakan. Wajib ada 7. Yang pertama-tama ihram dari miqat. Nah tadi ihram dari miqat, tempatnya ihram yang tadi telah dijelaskan. Yang kedua wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Jadi tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam baru boleh meninggalkan Arafah. Yang ketiga mabit di Muzdalifah pada malam Idul Adha. Mabit, ya, nginep di sana. Yang afdal sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah, ya, sampai langit agak terang, baru meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Tapi boleh juga tidak sampai subuh. Itu meninggalkan Muzdalifah ketika sudah lewat kebanyakan dari malam. Itu bagi yang punya halangan, kumpul orang-orang tua, kaum lemah, atau kita terikat oleh rombongan. Kemudian yang keempat mabit di Mina pada malam-malam hari-hari tasyrik, malam 11, malam 12 bagi yang nafar awal. Nafar tani tambah lagi malam 13. Kemudian yang kelima melempar semua jumroh. Tanggal 10 ada jumroh Aqabah saja. Tanggal 11, 12 dan 13 ada jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqabah. Kemudian yang keenam mencukur atau memendekkan rambut. Ini termasuk wajib. Lalu orang laki-laki maka yang afdal kalau dia haji tamattu, ya, ketika umroh dipendekkan saja, ketika haji nanti dicukur habis pakai silet bersih. Itu didoakan oleh Nabi 3 kali, nanti kita bahas. Kalau orang perempuan cukup memotong rambutnya seruas ujung jari dari beberapa bagian rambutnya. Jadi seruas ujung jari saja dari beberapa bagian rambutnya. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf wada. Ketika mau pulang, dan tawaf wada ini gugur bagi perempuan yang haid. Perempuan yang haid yang dia tidak bisa ditunggu, rombongannya mau berangkat
dia tak apa-apa tidak tawaf wada. Orang yang meninggalkan kewajiban ini sengaja atau tidak sengaja kena dam, yaitu nyembelih kambing di Mekah, dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di Mekah, dia tidak boleh ngambil bagian sedikit pun dan hajinya sah. Kalau sengaja ya dia berdosa, tapi hajinya tetap sah dan tetap kena dam. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi tetap kena dam, hajinya sah. Kemudian sekarang di antara sunnah haji, sunnahnya. Yang pertama mandi ketika hendak ihram. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua adalah merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku ketika hendak ihram. Dibersihkan. Yang ketiga ihram dengan 2 lembar kain putih bagi orang laki-laki. Jadi walaupun tidak warna putih tidak apa-apa, cuman yang sunnah warnanya putih, sunnah. Yang keempat bertalbiyah dengan mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Sebagian ulama mengatakan laki perempuan sama, kecuali kalau perempuan khawatir menimbulkan fitnah, maka suaranya tidak dikeraskan. Kemudian yang kelima mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, ini sunnah, yaitu pada hari tarwiyah. Nah ini kalau KBIH tidak ada, ini tanggal 8 nggak ada, langsung pergi ke Arafah. Ini sunnah. Kalau kita bisa pisah dengan rombongan, siap dengan semua resikonya, siap fisik, siap mental, pisah aja dengan rombongan demi mengamalkan sunnah. Jadi tanggal 8 pisah dengan rombongan dengan catatan siap ya, siap fisik, siap mental. Dan nanti ketemu lagi dengan rombongan tanggal berapa disepakati. Jadi tanggal 8 berada di Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Tanggal 9 pagi baru pergi menuju Arafah. Itu yang sunnah. Namun seandainya enggak berada di Mina tanggal 8 ya tidak apa-apa, karena ini amalan sunnah. Nanti ada penjelasannya. Yang keenam mencium hajar aswad, ini sunnah bukan wajib. Seandainya Anda pulang haji tidak sempat nyium hajar aswad tidak apa-apa, jangan kecil hati. Ini sunnah. Yang ketujuh ittiba itu adalah membuka bahu kanan ketika tawaf kudum. Tawaf ketika pertama kali datang bagi orang laki. Jadi bahu kanannya ditampakkan. Ini juga sunnah. Rommel, yang kedelapan adalah rommel, jalan cepat 3 putaran pertama ketika tawaf kudum, tawaf pertama kali datang. Ini juga merupakan sunnah. Yang ke-9 tawaf kudum, tawaf kedatangan bagi orang yang haji qiran atau ifrad. Itu adalah merupakan sunnah. Dan sunnah ini kalau ditinggalkan tidak ada konsekuensi apapun. Cuman yaitu rugi, nggak dapat laba. Karena kalau orang dagang, sunnah ini ibaratnya adalah mendapatkan laba, keuntungan. Kemudian talbiyah umrah dimulainya adalah semenjak ihram sampai memulai tawaf. Sebagian ulama mengatakan sampai masuk Mekah. Adapun talbiyah haji mulai dari tanggal 8 ketika ihram haji sampai tanggal 10 ketika melempar jumrah Aqabah. Itu talbiyahnya. Sekarang kita masuk larangan-larangan ketika ihram. Yang ke-1 larangannya adalah meninggalkan semua kemaksiatan terutama syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, jangan sampai haji masih melakukan kesyirikan. Tobat dari semua kesyirikan. Ya, karena kalau orang berbuat syirik amalannya hapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik amalmu hapus. Ya, tobat dari semua kesyirikan. Tobat daripada dulu pernah datang ke dukun tukang ramal, tobat daripada jimat-jimatan, tobat daripada minta-minta kepada orang mati dan segala macam kesyirikan. Tobat-tobatan nasuha.
supaya haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang haji masih punya kesyirikan, hajinya ditolak. Karena syarat dikabulkan amal adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, jauh dari syirik dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu permisalan yang sangat indah tentang orang yang dia itu naik tangga di sebuah gedung pencakar langit. Gedungnya ada 100 lantai. Dia naik tangga sampai ke lantai 100. Di lantai 100 dia menuju kamar. Ketika dia mau buka kamar itu, ternyata dia lupa entah kuncinya di mana. Dia lupa kuncinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia capek, dia payah, dia sudah berusaha seperti itu, ternyata hasilnya adalah sia-sia. Enggak ada hasilnya. Demikian pula orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah. Tangga itu ibaratnya adalah amalan. Kuncinya adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Enggak ada kuncinya, amal kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara larangan ketika ihram adalah wala jidala fil hajj. Itu tidak berbantah-bantahan, debat kusir. Jangan marah-marah, jangan melampiaskan emosi. Karena biasanya orang safar cenderung terpancing emosinya. Nah, kalau kita marah-marah emosi nanti bisa merusak hajinya. Karena di antara syarat haji yang mabrur adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak berbantah-bantahan, debat kusir. Kalau sempat terpancing emosinya, segera taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, larangan ihram. Ini ketika dalam keadaan ihram ya. Mencukur, memotong dan atau mencabut rambut di seluruh tubuh. Kecuali kalau tidak sengaja. Ya. Misalnya menggaruk kepalanya, rambutnya rontok, tidak masalah. Pakai sisir rambutnya rontok, tidak masalah. Keramas rambutnya rontok, tidak masalah. Tidak sengaja. Yang dilarang adalah sengaja. Kemudian yang keempat, memotong kuku tangan atau kaki. Ini ketika ihram juga dilarang. Kecuali kalau ganggu, kukunya patah, maka kemudian dirapikan, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel di kepala bagi orang laki-laki. Jadi menutup kepala pakai topi, kopiah, atau mungkin kain ihramnya ditutupkan di kepala. Ini larangan semuanya. Adapun kalau pakai payung, tidak apa-apa. Atau bawa tasnya dipikul di kepala, tidak apa-apa. Mobil ada atapnya, tidak apa-apa. Ini bagi orang laki-laki. Kemudian yang keenam, kalau seandainya lupa menutup kepalanya, segera dibuka lagi. Kemudian yang keenam, memakai penutup wajah bagi orang perempuan. Ya, termasuk juga memakai sarung tangan bagi perempuan. Jadi dalam keadaan ihram, perempuan tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, sarung tangan. Bagaimana kalau perempuan itu meyakini hukumnya menutup wajah adalah wajib, sebagaimana perempuan-perempuan dari Arab Saudi? Maka tetap ada solusinya. Solusinya adalah jangan memakai cadar, tapi memakai kain saja yang transparan, yang dijulurkan dari atas menuju bawah. Ya, jadi tidak ada ikatan-ikatan di wajah seperti cadar yang biasa dipakai selama ini. Jadi cuman kain transparan dari atas menuju ke bawah. Nah, itu tidak apa-apa. Walaupun nempel di wajah tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah cadar seperti selama ini. Sehingga kainnya transparan. Orang kalau perhatikan dengan jeli masih kelihatan wajahnya. Istri-istri Nabi nggak pakai cadar waktu ihram. Kalau ketemu laki-laki, kain ditutupkan di wajahnya, gini aja. Dan nggak ada laki, dibuka lagi. Nah sekarang supaya nggak buka tutup, karena ketemu orang laki terus, maka pakai aja
kain yang menjulur dari atas kepalanya ke bawah, kain transparan. Nah, itu boleh. Kemudian juga sarung tangan. Perempuan dilarang ketika dalam keadaan ihram. Kemudian yang ketujuh di antara larangannya adalah memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Maksudnya adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh. Kata-kata pakaian yang berjahit ini bukan dari Nabi. Karena itu membingungkan. La yalbasul makhit, tidak memakai pakaian berjahit. Ini bukan kata-kata dari Nabi. Karena itu membingungkan. Ya. Ini ucapan dari ulama-ulama salafus saleh, di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Jadi la yalbasul makhit, tidak memakai pakaian berjahit. Maksudnya adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Ya Rasulullah, apa pakaiannya orang ihram? Beliau menjawab, pakaiannya orang ihram itu adalah tidak memakai baju-baju yang berbentuk. La yalbasul qamis walal amaim walal sarawilat walal baranis. Ya. Tidak memakai baju gamis atau baju yang ada penutup kepalanya, seperti itu. Maksudnya Nabi adalah pakaian yang berbentuk kayak gini tuh. Adapun memakai sesuatu yang berjahit, tapi kalau bukan berbentuk pakaian itu tidak apa-apa. Contohnya apa? Orang ihram membawa tas yang ada jahitannya, boleh apa enggak? Boleh. Memakai sabuk yang ada jahitannya, boleh apa tidak? Boleh. Memakai sandal yang ada jahitannya, boleh apa enggak? Boleh semuanya. Sebaliknya orang ihram tidak memakai pakaian yang ada jahitannya, tapi kain dibuat membentuk. Contohnya, dia kan tidak boleh pakai pakaian dalam. Nah, dia di bawahnya itu sebagai ganti celana dalamnya, kain diikat-ikatkan. Jadi kain diikat mirip celana dalam, enggak ada jahitannya, cuma diikat-ikat mirip celana dalam. Boleh apa enggak? Ya tidak boleh, itulah yang dilarang oleh Nabi. Jadi bukan masalah jahitannya, tapi membentuknya, membentuk. Jadi tidak membentuk anggota tubuh. Karena itu kata-kata ini banyak membingungkan orang. Jadi sekali lagi, bahkan untuk lebih memudahkan bagi orang laki, itu kain ihram bagian bawah itu dijahit model sarung. Kemudian dikasih karet pengikat di bagian perut. Sehingga dia nggak perlu repot-repot. Itu boleh. Di model sarung. Kita dulu di Arab Saudi gitu. Jadi di model seperti sarung, dijahit kayak sarung, kemudian di bagian perutnya dikasih karet pengikat, koloran gitu. Enggak apa-apa, boleh itu. Bukan dilarang oleh Nabi, yang dilarang adalah yang membentuk model kayak celana, model kayak baju gamis. Itu enggak apa-apa. Walaupun ada jahitannya, enggak apa-apa. Sekali lagi, kata-kata tidak berjahit itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari ucapannya ulama, dan maksudnya adalah pakaian yang berbentuk seperti sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baju gamis, sorban dan semisalnya. Itu mengenai pakaian yang berjahit. Kemudian yang kedelapan, ketika ihram tidak boleh memakai parfum termasuk sabun wangi ketika sudah masuk di dalam ihram. Ya. Jadi kalau sudah ihram, terutama ihram haji kan agak lama kan, tanggal 8, 9 sampai 10. Mandi boleh, tapi jangan memakai sabun wangi. Karena sabun itu mengandung parfum. Terus pakai sabun apa? Ya pakai aja sabun-sabun yang tidak ada bau wanginya. Mungkin sabun zaitun, sekedar membersihkan badan tapi tidak ada bau wangi. Karena kalau kita memakai yang bau wangi berarti kita melanggar larangannya ihram. Cuci tangan juga jangan pakai sabun yang wangi. Tapi sebelum ihram pakai parfum tidak apa-apa, sunnah sebelum ihram. Walaupun bau parfumnya masih ada setelah dalam keadaan ihram, tidak masalah. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun kalau wanita, parfumnya nggak boleh dicium oleh orang laki-laki, bau wanginya. Itu kalau dipakai sebelum ihram. Setelah ihram nggak boleh sama sekali. Konsekuensi daripada melanggar larangan yang nomor 3 sampai nomor 5, konsekuensinya adalah memilih puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing di Mekah, kena dam. Kemudian yang ke-9, di antara larangannya adalah membunuh binatang buruan atau membantu orang yang berburu. Nah, ini insyaallah enggak ada ya. Jadi kalau ada orang itu hobi berburu, di Mekah kalau dalam keadaan ihram enggak boleh berburu atau membantu orang. Kalau ada yang melakukannya, konsekuensinya adalah mengganti uang senilai harga binatang yang diburunya itu, disedekahkan kepada fakir miskin di Mekah. Kemudian yang ke-10, bercumbu suami istri disertai syahwat. Jadi kalau suami istri dalam keadaan ihram, jangan bercumbu, jangan bermesra-mesraan ketika dalam keadaan ihram. Kalau setelah ihram tahallul tidak masalah, ketika ihram jangan. Apalagi sampai mengeluarkan air mani, ya. Kalau bercumbu dengan istri sampai keluar air maninya ataupun tidak sampai keluar, maka konsekuensinya adalah kena dam. Menyembelih kambing di Mekah, dibagi kepada orang-orang Mekah sana fakir miskin, hajinya tetap sah. Ya, bercumbu saja. Kemudian yang ke-11, melangsungkan akad nikah. Nikah di Mekah boleh, tapi ketika ihram tidak boleh. Jadi misalnya ketika ihram tertarik, wah ini tertarik saya dengan dia, cepat-cepat nikah. Jangan, ditunda dulu aja sampai tahallul dulu akad nikahnya. Kemudian yang ke-12, hubungan suami istri, jima, ya, dalam keadaan ihram. Nah, ini kalau dilakukan sebelum tahallul awal itu tanggal 10 setelah melaksanakan 2 amalan, itu tahallul awal. Kalau sebelum tahallul awal, hajinya rusak. Ya, hajinya rusak. Bahkan dia masih wajib mengqadha hajinya tahun depan. Karena dia itu hajinya rusak. Kemudian juga wajib menyembelih onta di Mekah. Kalau jima dalam keadaan sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal, maka hajinya sah, tetap sah hajinya, dan dia terkena dam, nyembelih kambing. Itu larangan-larangan ketika ihram. Kemudian orang yang melakukan larangan ketika ihram itu, kalau dia tidak tahu hukumnya atau lupa atau dipaksa, ya, maka tidak ada konsekuensi apapun, tidak berdosa, tidak ada tebusannya, karena dia tidak ngerti atau dipaksa atau lupa. Tapi kalau melakukannya dengan sengaja karena ada udzur, seperti misalnya kepalanya kena penyakit gatal, terpaksa dia harus nyukur rambutnya dalam keadaan ihram, maka boleh, namun terkena dam tadi itu, hajinya sah. Jadi melakukan dengan udzur yang syar'i. Kemudian kalau melakukannya sengaja tanpa ada udzur yang syar'i, maka terkena konsekuensi yang telah disebutkan, dan dia pun berdosa, harus taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu larangan-larangan ketika ihram. Kemudian sekarang adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan orang ketika sedang ihram. Dikira tidak boleh, padahal ini adalah boleh. Yang pertama adalah membunuh binatang yang mengganggu. Ya, jadi waktu ihram ada binatang ganggu kita, dibunuh, tidak apa-apa, binatang ganggu. Contohnya apa? Ular ganggu, kalajengking, tikus, anjing, atau mungkin juga ya, kecoa dan semisalnya ganggu, tidak apa-apa walaupun dalam keadaan ihram. Kemudian yang kedua, memakai sepatu, tidak apa-apa ketika dalam keadaan ihram. Namun kalau bisa ada sandal, memakai sandal.
terutama sepatu yang menutupi anggota wudhu, itu dihindari kalau bisa. Kemudian yang ketiga, mandi keramas dan menyegarkan badan. Nah, ini tidak apa-apa walaupun dalam keadaan ihram, dengan catatan tadi ya, tidak memakai sampo yang baunya wangi, tidak memakai sabun yang baunya wangi. Kemudian yang keempat, mengganti pakaian ihram atau mencucinya. Jadi misalnya kita dapat jatah, orang laki dapat jatah pakaian ihram 3, mungkin dia ganti dengan pakaian ihram yang satunya lagi, tidak apa-apa. Atau orang perempuan juga ganti pakaian ihram lain, tidak apa-apa. Karena pakaian ihramnya perempuan itu bebas ya, bebas. Yang penting jilbab yang syar'i, tidak menutup wajah dan tidak memakai sarung tangan. Kemudian yang kelima, yang boleh pula adalah memakai kacamata, baik kacamata minus atau plus atau kacamata untuk matahari, kacamata hitam, tidak apa-apa walaupun dalam keadaan ihram. Kemudian yang keenam, memakai jam tangan, tidak apa-apa waktu ihram. Kemudian yang ketujuh, bekam, waktu ihram bekam, tidak apa-apa. Kemudian yang kedelapan, memakai payung waktu ihram, tidak apa-apa, memakai payung. Kemudian yang kesembilan, mengikat kain ihramnya dengan peniti dan semisalnya, nah, itu tidak apa-apa. Bahkan dijahit pun tidak apa-apa. Yang penting tidak membentuk anggota tubuh, kayak tadi ya bagian bawah itu. Kemudian yang ke-10, perempuan boleh memakai pakaian ihram apa saja, yang penting jilbab yang syar'i. Jadi tidak harus warnanya itu putih, tidak harus warnanya hitam. Kalau perempuan itu bebas. Kalau laki memang yang sunnah adalah putih. Jadi kalau orang perempuan itu warnanya tergantung kebiasaan di negaranya. Kalau Timur Tengah biasa mereka pakai hitam, identik dengan wanita. Kalau Indonesia bebas, yang penting jilbab yang syar'i, sesuai dengan aturan-aturan jilbab yang syar'i, tidak memakai ya cadar, tidak memakai sarung tangan. Kemudian yang ke-11, yang boleh pula adalah memakai ikat pinggang pakai sabuk, walaupun ada jahitannya tidak apa-apa. Yang ke-12, membawa dompet dan semisalnya, nah ini juga tidak apa-apa. Hanya saja bagi para calon jamaah haji, kalau membawa dompet, barang-barang berharga, hati-hati. Karena di sana itu banyak orang kumpul, banyak orang yang ya, ada orang yang niatnya baik, ada orang niatnya tidak baik, ada orang nanti mencopet dan semisalnya, hati-hati. Kalau ada orang tidak kenal dekat-dekat, hati-hati, waspada. Bukan kita suudzon, tapi kita waspada. Karena sering kejadian ada orang mendekat, tahu-tahu uang sudah hilang. Entah gerakannya cepat sekali. Itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah besok kita masuk pembahasan yang berikutnya, 3 macam haji, manasik ya, praktis haji tamattu, kemudian praktek umroh yang praktis, kemudian juga amalan-amalan harian tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian juga ziarah ke Madinah, ke masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah jamaah haji Malang, saya dengar kabar katanya berangkatnya tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober. Berarti insyaallah masih bisa mengikuti kajian manasik ini, masih ada kesempatan 2 kali lagi. Dan nanti juga menjelang bulan Dzulhijjah kita akan mengkaji tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya, dan juga tentang kurban. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya silakan dikirimkan di HP saya nomor 0816 429 6227. Adapun pertanyaan tadi itu ditulis di kertas ya. Saya tunggu jawabannya di depan sini, dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Ini sudah ada yang masuk pertanyaannya. Ustadz, untuk mikot di atas pesawat selama disediakan tempat untuk ganti kain ihram di pesawat bisa mudah Ustadz. Selama ini sepertinya tidak tersedia. Saudi Arabia Airlines. Kalau diganti di toilet pesawat, toilet kecil dan sempit, khawatir terkena najis.
Juga dari KBIH ada aturan berihramnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Sebenarnya realitanya tidak seperti yang Anda sebutkan. Gampang. Bahkan kalau kata orang Malang itu gampil. Gampil, tidak ada yang sulit. Ada kemauan, ada jalan. Tidak ada yang sulit, mudah. Ihram di pesawat itu gampil, tidak ada yang sulit. Gampang, ganti gitu aja. Memang kalau di tempat duduk kita tidak bisa, tapi cari tempat yang agak longgar di pesawat. Tempat agak longgar di pesawat, ganti di situ mudah, gampang, gampil, insya Allah mudah. Tinggal mau atau tidak mau. Kalau kesulitan juga dari Jakarta pakai pakaian ihramnya tidak apa-apa. Jadi pakai pakaian ihram saja, belum niat ya, tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau kesulitan yang bagian bawah, kan pesawatnya dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari Medan misalnya. Nah dari sana sudah pakai kain ihram yang bagian bawah. Ya, kalau orang perempuan ya pakai aja lengkap semuanya, kan jilbab yang syar'i. Pakai pakaian ihram yang bagian bawah saja. Ya, bagian atasnya pakai baju biasa, pakai kaos. Lah nanti mendekati mikot di pesawat, kaosnya dilepas, atasnya dilepas, tinggal pakai yang atas, gampang kan, tidak ada yang sulit, mudah, semudah-mudahnya, tinggal mau atau tidak mau, mudah. Tidak ada yang sulit, ya mudah sekali. Adapun aturan dari KBIH ataupun fatwa-fatwa dari siapapun itu adalah fatwa yang langsung melawan fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda milih fatwanya siapa? Fatwanya manusia biasa yang gampang-gampangkan, ataukah fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Raufur Rahim, yang penuh dengan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman? Fatwanya siapapun, kalau melawan fatwanya Nabi ditolak. Ini fatwa melawan nas. Nasnya sudah jelas. Ya, siapapun yang lewat mikot itu atau lewat garisnya mikot itu, maka di sanalah mikotnya. Sehingga kalau dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, mikotnya di atas pesawat. Ya, tanyakan kepada pramugarinya, petugas pesawat, jam berapa lewat mikot, kapan, siap-siap sebelumnya, menjelang lewat mikot, niat, karena pesawat jalannya cepat sekali, gampang, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang sulit ya. Saya mengatakan begini, karena sudah melewati mikot itu puluhan kali. Ya, membawa jamaah juga sudah puluhan kali. Jadi tidak ada yang sulit, mudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berzikir usai subuh sampai datang waktu syuruk akan meraih pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Apakah artinya kita benar-benar mendapat pahalanya orang yang berhaji dan umroh sebanyak 3 kali? Jazakumullah khair. Enggak. Sekali. Cuma Rasulullah menegaskan tamah, sempurna, sempurna dan sempurna. Jadi misalnya tadi pagi antum di masjid sampai syuruk salat 2 rakaat dapat ganjaran seperti haji dan umroh gitu. Ustadz, bagaimana cara sosialisasi tentang fatwa ihram di atas pesawat bagi jamaah Indonesia? Karena sebagian KBIH di Malang sudah umum berihram di Jeddah. Ya ini akibat belajar manasik yang kurang mendalam. Padahal belajar manasik sebelum berangkat hukumnya adalah wajib. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian perkara manasik. Jadi manasik itu belajarnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad dawuh seperti itu. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tentang urusan manasik dari aku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti sunnah kalau ingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalannya sempurna. Kalau mau cari fatwa itu gampang, direkayasa juga bisa. Mau cari fatwa nikah tanpa wali ada. Mau cari fatwa nikah tanpa saksi ada. Ada semuanya. Tapi bukan, kita tidak boleh cari yang gampang-gampang, kita cari yang sesuai dengan dalil, yang mendekati dalil, cari yang hak, bukan cari yang gampang-gampang.
Kalau kebetulan yang hak adalah yang gampang, ya tidak apa-apa. Tapi niatnya bukan tatabbu'ur rukhas, mencari rukhsah, keringanan-keringanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah sholat sebelum safar berlaku kalau pergi kemana saja? Bagaimana kalau tidak tahu mikot yang benar karena ikut rombongan sebab sudah tua? Iya, sholat sebelum safar tadi itu umum ya, bukan hanya haji saja. Pokoknya safar umum. Kemudian bagaimana kalau tidak tahu mikot karena sudah tua? Nah, kalau sudah tua mungkin sudah kurang paham, usahakan dititipkan kepada orang yang paham. Jadi titipkan orang yang paham supaya nanti tidak keliru. Karena kalau sudah tua dilepas begitu saja, ya nanti payah nanti, tidak ngerti apa-apa. Sehingga ada ini kisah nyata orang Indonesia tua-tua ya melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 itu melempar jumrohnya pagi habis sholat subuh, melempar jumroh. Setelah itu cerita kepada teman-temannya, kalau ngelempar jumroh habis subuh enak sepi. Iya. Ya memang soal belum waktunya. Karena tanggal 11, 12, 13 riwayat-riwayat yang sahih mengatakan melemparnya adalah ba'da zawal. Setelah matahari tergelincir, zuhur. Waktu ngelemparnya startnya itu zuhur. Pagi tidak sah. Nah, sekarang juga ada fatwa-fatwa yang gampang-gampangkan. Tidak apa-apa. Gampang-gampangkan itu. Riwayat-riwayat yang ada sampai-sampai para sahabat mengatakan apa? Kunna natahayyan fa idza zalatis syams ramaina. Kami nunggu dulu sampai matahari condong ke barat, baru kami ngelempar. La tarmu illa ba'da zawal. Jangan ngelempar kecuali setelah zawal. Nah, sekarang fatwa-fatwa gampang-gampangkan. Oh, enggak apa-apa ini, boleh. Nah, itu kalau Nabi yang mengatakan, ya kalau amalan tanggal 10 itu dibolak-balik enggak apa-apa. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, saya nyembelih sebelum lempar, la harat, enggak apa-apa. Ya Rasulullah, saya ini sebelum ini, la harat, enggak apa-apa. Tanggal 10 amalannya dibolak-balik enggak apa-apa. Tapi kalau memberi fatwa-fatwa yang bertentangan dengan nas, lalu kita beranggapan la harat enggak apa-apa, ya tidak, itu apa-apa itu. Bukan enggak apa-apa, harat itu. Jadi kalau ada orang tua dititipkan kepada orang yang ngerti. Karena itu KBIH pun usahakan KBIH yang sesuai dengan sunnah, yang mengajak sesuai dengan sunnah. Ustadz, bila parfum wanita dilarang sampai tercium lelaki, maka bagaimana hukum parfum lelaki dicium wanita? Tidak apa-apa. Parfum lelaki dicium wanita tidak apa-apa, tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah parfum wanita dicium laki-laki, karena bisa menimbulkan fitnah dan bisa berdampak buruk kepada perempuan itu. Iya. Sekarang yang ada laki memperkosa wanita atau wanita memperkosa laki, ada enggak? Enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, tahun ini saya udah puasa Syawal tapi belum bayar hutang. Tapi tahun kemarin nyaur dulu baru Syawal. Bagaimana? Apa terhitung bayar hutang Syawal? Yang jelas para ulama berfatwa berdasarkan dalil-dalil yang ada, puasa Syawal itu adalah bayar utang Ramadan dulu. Bagaimana kalau utang Ramadannya 1 bulan? Sehingga Syawal untuk bayar utang saja. Kapan nyawalnya? Para ulama mengatakan nyawalnya bulan Dzulqa'dah, tidak apa-apa. Walaupun bulan Dzulqa'dah hukumnya adalah bulan Syawal. Karena Syawalnya untuk bayar utang semuanya. Sama dengan orang sholat Jumat di luar masjid. Tapi softnya bergandengan dengan orang yang di dalam masjidnya nggak cukup. Maka walaupun mereka di luar masjid, hukumnya tetap berada di dalam masjid. Sama dengan orang yang mabit di Mina di luar Mina, karena Mina tidak cukup. Tapi kemahnya bersambung dengan kemah yang ada di Mina. Maka walaupun mereka di luar Mina, hukumnya tetap di dalam Mina. Demikian pula orang yang puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah, karena enggak sempat bulan Syawal, karena Syawal semuanya untuk mengqadha Ramadannya, maka tetap nilainya adalah nilai
Syawal walaupun bulan Dzulqa'dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kitab yang membahas haji secara lengkap kitab apa ya? Dan ditulis oleh siapa? Penerbit mana? Matur suwun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak kitab-kitab ini ya, banyak sekali. Kalau terjemahan saya judulnya tidak ingat satu persatu, tapi ada dari penerbit Pustaka Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya, banyak. Dan kami juga pernah mengeluarkan buku, pernah dicetak satu kali saja dan sekarang sudah habis dicetakan, boleh difotokopi halalan thayyiban ya. Saya juga sudah kehabisan yang aslinya, saya pun juga punya yang fotokopian. Ini ringkas insyaallah, mudah, sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Judulnya Menjadi Haji Mabrur, Manasik Haji dan Umroh Praktis menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang kita bahas tadi dan seterusnya nanti. Kalau mau fotokopi antum boleh, siapa yang punya silakan difotokopi, diperbanyak, boleh. Ya, itu cuman berapa halaman saja? Cuman ya 47 halaman kurang lebih. Yang penting tidak dikomersilkan. Afwan Ustadz, bagaimana dengan orang yang ketika di pesawat terus memakai baju ihram, tapi ada orang yang tidak kuat AC, bolehkah orang itu pakai jaket? Syukron. Antara mikot dengan Jeddah itu sudah dekat ya, sudah dekat. Jadi mungkin sebelum lewat mikot pakai jaket dulu. Setelah mikot ya tidak boleh pakai jaket. Ihramnya jadi dikuatkan, pakai apa namanya? Pakai selimut juga tidak apa-apa. Kan di pesawat disediakan selimut kan, pakai selimut, selimutnya diputar-putar tidak apa-apa. Pendak apa namanya? Pendak masuk angin karena kena AC. Tapi kalau pakai jaket tidak boleh, karena jaket termasuk pakaian larangan berbentuk. Bagaimana cara mengganti bagi akhwat yang berhalangan saat tawaf ifadah? Jazakumullah khair wa iyyakum. Kalau ifadah harus dilaksanakan ya. Tidak ada udzur untuk meninggalkan tawaf ifadah. Bagaimana kalau dia harus meninggalkan Mekah? Misalnya dia harus meninggalkan Mekah tanggal 13 Dzulhijjah, pulang ke Indonesia dengan rombongannya. Sementara sampai tanggal 13 dia masih haid, belum suci dari haid. Gimana ini? Gimana solusinya? Dalam kasus seperti ini para ulama menfatwakan boleh tawaf ifadah dalam keadaan haid. Karena kalau dia ke Indonesia pulang dalam keadaan belum tawaf ifadah, belum haji dia, belum haji. Jadi dalam kasus seperti ini boleh dia tawaf ifadah dalam keadaan haid. Walaupun ada larangan kan orang haid tawaf, iya kan? Tapi khusus tawaf ifadah kalau dalam kasus dia harus pulang dan tidak mungkin ditunggu, maka tidak mengapa dia tawaf ifadah dalam keadaan haid. Adapun kalau tawaf wada gugur, tidak tawaf wada tidak apa-apa. Bagi perempuan haid yang hendak pulang dan tidak bisa ditunggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimanakah niat haji atau umroh badal? Ya niatnya, kalau umroh ya labbaika umroh an fulan. Misalnya untuk ayah ya labbaika umroh an abi fulan, labbaika umroh an ummi fulan. Itu aja niatnya. Labbaika hajjan an abi fulan, labbaika hajjan an ummi fulanah. Itu aja. Dan ketika mikot di Jeddah dari Indonesia, Jeddah Mekah, mikotnya setelah Jeddah atau sebelumnya? Sebelumnya, mikotnya di pesawat itu, mikotnya di atas pesawat. Bagaimana dengan membunuh binatang semut ketika ihram, apakah berdosa? Kalau mengganggu tidak apa-apa. Kalau mengganggu tidak apa-apa. Kalau tidak mengganggu ya jangan. Bagaimana dengan Mina Jadid, apakah masih termasuk Mina? Tadi telah diterangkan kemah-kemah yang berada di luar Mina tapi bersambung dengan kemah-kemah yang ada di Mina. Karena Mina sudah tidak cukup, maka hukumnya adalah tetap berada di dalam Mina. Sama dengan Jumatan, masjidnya tidak cukup, sehingga orang-orang sholat di luar masjid. Tapi shofnya bersambung dengan shof yang ada di masjid. Hukumnya walaupun mereka di luar masjid tetap di dalam masjid.
Demikian wallahu alam. Semoga jelas. Sekarang kita masuk jawaban dari kuisnya untuk ikhwan 2 dan untuk akhwat 2. Tadi pertanyaannya adalah tentang kriteria haji dikatakan sebagai haji yang mabrur ada 4 apa saja, ya. Dan hadiahnya adalah tafsir 1/10 Al-Quran dan hukum-hukum penting bagi muslim. Buku ini tidak dijual umum, ini hanya dibagi cuma-cuma dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa termasuk Indonesia. Ya, ini ikhwan dulu. 4 kriteria agar haji mabrur. 1. Ikhlas. 2. Manasik hajinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Harta yang dipakai harta halal. 4. Banyak berbuat baik kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, membantu yang orang yang membutuhkan. Betul, dari Mahfud, sumber pucung, nomor HP sekian sekian dan sekian. Ya. Kemudian berikutnya lagi, kriteria haji mabrur 4. Yang pertama, harta yang digunakan halal, garis miring ikhlas. 2. Tidak melakukan hal-hal larangan selama haji yang membatalkan haji. Nah, ini salah jawabannya, ya. Melakukan rukun haji secara tertib atau urut, ini jawabannya salah. Jawabannya sudah diterangkan pada hari Ahad yang lalu. Ini juga menjadi haji mabrur setelah menunaikan haji dia lebih mendekati diri kepada Allah. Nah, ini juga jawabannya salah. Ini yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, yang ketiga al-malul halal, yang keempat al-bir. Ya. Ini sudah betul aja sudah. Walaupun global ya jawabannya, ya. M Hamim Masduki Cemoro Kandang, nomor HP sekian sekian sekian. Kemudian sekarang akhwatnya. 1. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata. 2. Manasik haji mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Hartanya halal. 4. Banyak berbuat baik kepada orang lain. Ummi Khairiyah, Jalan Janti, nomor HP sekian sekian sekian. Ya, jawabannya betul. Ini juga 1. Ikhlas karena Allah. 2. Manasik haji sesuai dengan ajaran Rasul. 3. Harta yang dipakai halal. 4. Banyak berbuat baik pada orang lain. Bu Ririn Feriani, Kelayatan, nomor HP sekian sekian sekian. Ya. Dengan demikian semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.